Halo guys, balik lagi sama gue di Gunanda Marketing Suzuki Ciputat, melayani brand mobil area Jabodetabek. Depan gue ada mobil Suzuki All New R3 GL, tapi bukan hybrid. Tapi ini ada perubahan ya. Walaupun dia nggak hybrid, tapi dia mengikuti secara grill itu seperti yang tipe GX ya. Jadi ada banyak perubahan ya. Jadi eksterior ada perubahan dan interior juga ada perubahan. Tentunya teman-teman penasaran dong apa aja perubahan di tipe GL yang R3 ini ya, yang barengan dengan si hybrid, tapi ini memang belum hybrid ya, karena memang tipe GL itu nggak disematkan hybrid, hanya di tipe GX dan tipe sport saja. Teman-teman pasti penasaran dong ya. Seperti apa videonya? Simak terus video di berikut ini. Jangan lupa di subscribe dulu guys, di like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman yang ingin membeli mobil bisa mengetahui informasi berikut ini. Oke guys, sebenarnya aku mau buatkan perbandingan antara R3 yang new ini dengan si R3 yang sebelumnya, sebelum ada hybrid ini ya, sebelum barengan dengan hybrid ini, buat perbandingan ya. Tapi karena memang unitnya nggak ada, ya udahlah kita review saja perubahannya apa aja. Oke, pertama-tama ya, kita review lampunya. Di sini lampunya menggunakan lampu proyektor, lampu dim halogen, lampu sen halogen ya. Terus di sini grillnya ada perubahan di bagian grillnya. Sebelumnya grill R3 GL itu yang patah-patah, model lurus gitu, patah-patah ke Alphard, tapi sekarang dia dibuat grillnya seperti ini supaya menandakan ini dia lebih gagah sih menurutku ya, dan lebih banyak aksen chrome-nya sih dibanding yang sebelumnya. Lebih besar-besar juga ya dibanding yang GL sebelumnya ya. Kelihatan lebih gagah yang ini. Terus di bawah fog lampnya multi-reflektor. Terus bumpernya juga nggak ada perubahan, bagian depan nggak ada ya. Semuanya nggak ada perubahan, hanya di bagian grillnya saja ya. Oke, itu untuk bagian depannya ya. Terus ke bagian samping ya. Bagian samping di sini ada peleknya. Peleknya masih menggunakan pelek yang sama, yaitu pelek silver alloy ya, menggunakan baut 5. Sistem pengeremannya itu cakram ya. Terus di sini ada tulisan VVT. Terus ada lampu sein ya. Jadi lampu yang sein untuk tipe GL itu memang masih ada di bodi. Beda dengan yang GL ya. Kalau yang GL itu udah di spionnya guys. Oke, ini dia spionnya ya. Jadi nggak ada perubahan yang signifikan di bagian samping ya. Nah, perubahan selanjutnya itu terdapat di bagian antenanya. Antenanya memang di bagian depan, masih tetap di bagian depan. Cuman ada perubahan di material antenanya ya. Jadi kalau sebelumnya materialnya itu agak keras, kalau yang sekarang itu material antena itu udah model yang seperti Baleno. Jadi dia agak lembek dan bahannya karet ya. Kalau yang sebelumnya itu bahannya menurutku plastik terus dalamnya kawat gitu. Ini materialnya udah material karet, jadi lebih awet mungkin ya. Oke. Terus door handle-nya di sini nggak ada perubahan, sewarna body ya. Belum chrome karena ini tipe GL, jadi dia belum chrome ya. Belum ada kilas di sini ya. Gitu. Terus pelek bagian belakang materialnya sama dengan yang depan, desainnya juga sama, nggak ada perubahan. Cuman perbedaannya di sini kalau yang bagian belakang dengan yang depan, sistem pengeremannya itu yang bagian belakang itu sistem pengereman yang tromol guys ya. Gitu. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Bagian belakang tentunya teman-teman pasti tahu ada perbedaan di bagian sini, walaupun nggak begitu kelihatan ya. Perbedaannya teman-teman sudah lihat ya. Ini dia perbedaannya ya. Penambahan garnish chrome di bagian backdoor pada mobil Suzuki R3 ini ya. Terus di bagian lekukan pada bagian sini nih juga berbeda ya. Kalau yang sebelumnya itu kan rata, tapi kalau ini kalau kita perhatiin dia itu lekukannya lebih kerasa ya. Jadi lebih kerasa dibanding yang sebelumnya. Dan yang sebelumnya juga yang ini adalah chrome, dan chrome yang ini dia ganti dengan ke atas sini ya. Gitu. Itu dia perbedaannya ya. Terus untuk
kaca belakang di sini belum menggunakan rear defogger ya, tipe GL belum, tapi udah ada stop lamp, ada untuk penyemprotan wiper di sini. Di sini ada wipernya ya. Terus kalau untuk lampu belakangnya ini menggunakan lampu LED untuk sistem lampu remnya, tapi belum mendapatkan LED bar seperti yang tipe GL dan tipe Suzuki Sport ya. Nggak lupa dia udah dapat 2 buah sensor parkir, dan teman-teman nggak perlu khawatir lagi kalau sudah dekat dengan benda sesuatu di belakang mobil, karena dia akan nyala sendiri memberikan aba-aba ya. Terus ada 2 buah lampu reflektor ya, 2 buah lampu reflektor, dan nggak ada perubahan, sama seperti yang sebelumnya ya gitu. Dan kalau yang tipe R3 ini, kita coba lihat ban serepnya. Ban serepnya masih tetap kaleng guys ya, berbeda dengan yang si XL7 ya. XL7 itu udah full size ya, jadi udah sama dengan ban bawaannya. Jadi saat teman-teman mengganti ban serep, teman-teman nggak tahu mana yang asli mana yang cadangan ya untuk si Suzuki XL7. Tapi kalau si R3, teman-teman ganti ban serepnya dia ketahuan, karena ban serepnya itu bukan menggunakan pelek yang sama dengan pelek bawaannya, tapi dia melainkan adalah kaleng ya. Jadi mengingatkan kita bahwasanya kita harus cepat-cepat ganti ban ya, ataupun menambal bannya supaya kita mengganti ke semula lagi untuk ban serepnya gitu. Oke, itu tadi untuk bagian eksterior. Sekarang kita coba masuk ke bagian interior. Oke, kita coba masuk ke dalam interior si Suzuki R3-nya guys ya. Nah, saat kita melihat, kita coba copot dulu ya, bunyi dia. Saat kita melihat interior daripada si Suzuki R3 GL ini, yang pertama teman-teman lihat perubahannya adalah bagian warnanya ya. Yang kita ketahui sebelumnya warna interior ataupun dashboard daripada si Suzuki R3 GL itu adalah warna beige ya. Jadi warnanya warna terang. Sekarang dirubah menjadi warna gelap ataupun warna hitam guys ya. Nah, di sini dia sudah full hitam, cuman dia wood panel itu nggak seperti yang tipe GX, tipe Sport ya. Kalau Sport kan ini ya karbon, terus kalau yang ini GX dia itu warnanya warna panel, cuman yang warna abu-abu ya. Tapi kalau ini dia masih tetap plastik ya. Tapi plastiknya juga itu warna hitam ya. Jadi benar-benar nyatu gitu sama dashboardnya. Dashboardnya kan warna hitam, terus ininya warna hitam, benar-benar seragam, benar-benar top lah menurutku ya. Sebagian orang juga mungkin ada sebagian yang nggak suka yang panel-panel kayu gitu, sebagian juga ditemin ya. Dan ini nggak perlu ditemin lagi kalau teman-teman adalah selera, dan seleranya itu adalah seragam dengan dashboard atasnya ya gitu. Oke ya, di sini door trimnya full hitam. Di sini tetap ya nggak ada apa, di sini busa untuk senderan tangan, tetap dia plastik seperti tipe GL, cuman bedanya warna aja ya. Di sini ada 2 ini power window yang sudah auto untuk driver, belakang semuanya ada. Ini ada central lock, dan ini untuk lock untuk power window-nya. Dan ini adalah untuk electric mirror-nya ya. Jadi untuk menggeser-geser spionnya. Jadi R itu kanan, kiri itu ada L live ya. Oke. Lanjut kita ke bagian joknya nih. Bagian joknya di sini benar-benar berubah ya, berubah warna sih menurutku. Ya, jadi dirubah aja untuk materialnya, warnanya berubah jadi warna hitam ya. Tapi ini menurutku bukan cuman warna hitam ya. Jadi di tengahnya itu warna hitam, tapi di sini pinggirnya warna abu-abu ya. Jadi bukan full warna hitam. Kalau sebelumnya itu warna beige, warna beige semua dari pinggir sini sampai sini beige semua guys. Tapi untuk segi garis-garisnya ataupun desainnya itu sama ya, cuman perbedaan di bagian warnanya aja ya. Gitu guys. Oke, untuk tipe GL kuncinya modelnya tetap seperti ini ya. Nggak di upgrade ke kilas, tetap seperti ini kunci, anak kunci ya. Dan teman-teman jangan khawatir, kuncinya ini sudah menggunakan immobilizer, sudah aman dari kemalingan ya. Jadi mau diduplikat pun kuncinya ini tidak bisa guys. Oke, coba kita nyalain dulu. Cara menyalakannya teman-teman injek kopling pastikan, lalu teman-teman starter ya. Oke.
Pertama, di bagian MID-nya. MID-nya di sini nggak ada perubahan dengan sebelumnya, sama ya. Tapi kalau tipe GX, tipe Sport itu udah berubah nih guys. MID-nya itu udah warna biru ya. Warna biru. Jadi lebih keren dan MID-nya itu banyak pilihan. Kalau ini masih seperti sebelumnya ya. Teman-teman lebih suka yang MID seperti ini atau MID-nya si hybrid? Silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, di sini kisi-kisi AC-nya masih tetap sama, bisa dibuka tutup dan bisa diarahin sesuai dengan keinginan kita ya. Terus di sini untuk lampunya belum auto ya, seperti yang tipe GX ataupun tipe Sport belum auto dia. Tapi untuk intermittennya sudah ada guys ya. Nih, untuk slow dan ini udah semua ada di sini nih. Teman-teman bisa atur sendiri ya. Oke. Di bagian setirnya ini juga ikut warna hitam ya. Jadi supaya seragam. Terus yang aku suka lagi dari ini, walaupun dia tipe GL, dia mendapatkan audio switch control. Tipe Zeta pun sebenarnya itu belum dapat audio switch control guys. Tapi si tipe GL itu dapat audio switch control. Jadi kita bisa operasiin volumenya dari sini guys ya. Sebelumnya untuk yang tipe GL itu nggak dapat audio switch control, tapi sekarang udah dapat nih. Kita naikin volumenya bisa dari sini, kita ganti lagunya bisa dari sini ya kan. Kita bisa mute dan nggak lupa juga udah dapat Bluetooth audio di sini ya untuk ngangkat telepon dan matiin telepon guys ya. Terus nah, ini dia. Head unitnya sudah menggunakan head unit yang tipe GX ya. Jadi sebelumnya itu head unitnya itu masih yang audio biasa, cuman dia itu layarnya kecil segini ya, nggak gede. Tapi kalau yang R3GL sekarang udah touchscreen guys. Jadi udah support yang namanya AC connection, sudah support untuk kamera mundur. Kita nggak perlu lagi yang namanya sambung-sambung buat ini segala macam, ataupun kita nggak perlu lagi ganti-ganti head unit ini, karena sebelumnya head unit ini belum layar gede seperti ini, tapi sekarang sudah menggunakan layar yang gede ya. Penambahannya memang sekitar hampir 6 juta ya, tapi perubahannya luar biasa karena kalau kita kalkulasikan head unitnya aja udah berapa, kalau kita beli langsung asli itu lebih dari 5 juta. Tapi perubahannya banyak banget, dari warnanya, terus ada audio switch control, ini berguna banget guys sebenarnya ya. Terus grillnya juga berubah ya gitu, dengan penambahan yang nggak nyampe 6 juta guys ya gitu. Oke, head unitnya ini perubahan. Terus AC-nya di sini nggak ada perubahan, masih tetap sama, belum auto climate ya, cuman sudah digital ya gitu, sudah digital. Dan perubahan di warnanya juga ya, dan nggak ada heater juga guys, dia nggak ada heater. Dan ini adalah hazardnya, ini spionnya ya, spion. Nah, untuk bagian langit-langitnya ataupun atapnya itu dia mengikuti si tipe GX ya, dia ikut berubah warnanya. Sebelumnya adalah warnanya itu warna beige, sekarang itu menjadi warna abu-abu ya. Bukan hanya di bagian atapnya, di bagian pilarnya sini juga pun berubah menjadi warna abu-abu guys nih. Ini warna abu-abu, sebelumnya ini adalah warna beige ya gitu. Terus di sini ada USB dan AUX, di sini ada 12 volt. Dan di sini cup holder ya. Cup holdernya belum di-upgrade untuk yang sistem pendingin ya. Cup holder pendingin belum ada. Masih tetap sama seperti sebelumnya ya. Dan ini adalah tuas transmisinya. Nah, ini jelas gigi 1, gigi 2, gigi 3 ya. Dan yang paling aku suka daripada ini, dia ini menggunakan kulit ya. Jadi ini benar-benar aku suka banget nih. Megang-megang ini ya kan, sambil dimasukin gigi. Jos. Gitu. Terus selanjutnya di sini ada laci penyimpanan, di bagian depan ada buku servis dan buku manual ya. Dan di sini ada untuk 12 volt untuk ngecas, dan ini adalah rem tangan ya. Oke, di bagian belakang sama aja, nggak ada perubahan, dia tetap dapat armrest ya guys ya. Gitu. Coba kita lihat ke belakang. Ups, dia tutup. Oke,
Door trim bagian belakang sama, cuman perbedaan di bagian warna aja ya. Ubah warna. Nih, bagian belakang dia udah dapat armrest nih. Dapat armrest, cuman armrestnya itu berbeda dengan yang ini tengah. Itu armrestnya beda sendiri, itu warna abu-abu guys ya. Dan ini setengahnya kayak warna abu-abu gitu. Bagian belakang semuanya sama ya, dapat karpet. Dan AC-nya di sini tetap dapat AC. Itu sudah dapat lah. Cuman berbeda warna aja ya. Berbeda warna. Guys, itu. Ya. Gitu ya guys ya. Oke guys, ini itu dulu reviewnya. Oh ya, kita lihat coba mesinnya ada perubahan nggak? Harusnya sih nggak ada karena kan mesinnya bukan yang hybrid ya. Nggak ada baterainya juga mungkin sama. Coba kita lihat aja ya. Nah, ini dia mesinnya guys. Baterainya masih menggunakan baterai yang sama seperti sebelumnya. Dia belum dapat peredam untuk yang tipe GL ya. Tapi dia udah dapat ABS untuk sistem pengeremannya. Ini dia guys ya. Oke, jadi nggak ada perubahan di bagian mesinnya ya. Ini menggunakan mesin yang sama ya, K15BT 1500. Oke guys, itu dulu videonya untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Tetap jaga kesehatan dan semakin produktif. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.